Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tanaman anggur agar berbuah cepat. Bagi teman-teman pemula, menanam tanaman anggur itu kalau tidak bertujuan berbuah, pasti tidak semangat. Maka dari itu, saya ingin membahas dari awal bagaimana caranya agar tanaman anggur kita yang kita tanam itu bisa berbuah dengan cepat. Nah, ini salah satu contoh dari pembentukan awal ya. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, setidaknya harus tahu persis apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin membuahkan tanaman anggur yang kita tanam. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang saya gunakan contoh yaitu anggur Mondrov ya. Pertumbuhannya sangat bagus seperti ini. Pembentukan primer sudah jadi seperti ini. Ini cabang primer ke bawah. Ini yang disebut cabang primer dari atas ke bawah. Dimulai dari para-para ya, seperti ini ke bawah. Ini yang disebut batang primer. Bagi teman-teman yang masih awam dan masih baru menanam tanaman anggur, cara ini harus diketahui atau istilah ini harus diketahui, karena istilah ini tuh juga sangat penting sekali untuk menyampaikan agar kita itu mengetahui proses-proses perawatan tanaman anggur. Cabang yang dari bawah ke para-para itu disebut cabang primer. Kalau memang ada daun-daun yang sudah tua, nggak usah dibuang ya. Ini daun utama masih utuh seperti ini. Daun utama jangan dibuang, karena kalau dibuang nanti terburu-buru mencoklat. Kalau mencoklat hasilnya juga kurang bagus untuk perkembangan cabang primer. Setelah cabang primer terbentuk, maka kita akan membentuk cabang sekunder. Nah, untuk mendapatkan pembuahan cepat, maka kita menggunakan tunas air. Nah, ini yang disebut tunas air yang ada di atas ketiak daun. Dia akan tumbuh terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya. Nanti tunas air akan kita rawat semua, karena semakin banyak cabang yang dihasilkan oleh cabang sekunder, maka kita mempunyai harapan semakin banyak pula bunga dan buah yang akan kita dapat. Nah, semua tunas air yang ada di cabang sekunder kita pelihara menggunakan tunas air. Kalau menggunakan tunas bat, prosesnya lama. Maka dari itu saran saya bagi teman-teman yang masih pemula, alangkah baiknya kita gunakan tunas air. Karena tunas air juga mampu membuat tanaman lebih subur ya. Juga mampu membuat tanaman lebih subur, batang besar dan pertumbuhan cepat. Maka dari itu kalau kita menggunakan tunas bat itu prosesnya lama. Tapi kali ini saya ingin membahas proses cepat untuk menuju pembuahan, yaitu menggunakan tunas air. Setelah pembentukan cabang-cabang tunas air untuk dijadikan tersier, maka kita harus menyetel. Nah, contohnya seperti ini. Kita kendalikan pertumbuhan cabang tersebut. Nah, ini selanjutnya ke tanaman yang lain, karena untuk memberi contoh itu harus tanaman pindah-pindah seperti ini. Nah, ini semua cabang tersier saya hidupkan menggunakan tunas air. Karena dengan menggunakan tunas air, percabangan tersebut bisa tumbuh cepat dan nantinya kita akan cepat dalam proses pembuahan ya. Karena inti pembuahan itu harus ada cabang primer, karena pembuahan yang bagus berada di cabang primer dan pertumbuhan tanaman juga akan tumbuh bagus seperti ini ya. Semua tunas air saya pelihara
untuk mendapatkan primer yang banyak dan mendapatkan buah yang banyak. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Mengendalikan nutrisi agar cabang primer itu nantinya akan serempak pertumbuhannya. Yang ketinggalan seperti ini, kalau yang tidak dikendalikan, yang pertumbuhannya cepat, maka yang pendek seperti tadi akan ketinggalan, yaitu dengan cara pemotesan. Jarak yang baik untuk pemotesan yaitu di atas 1 meter ya. Nah, akhirnya terbentuk seperti ini. Ini saya gunakan contoh lagi ARA 15 dan dia juga sudah membawa bunga. Nah, contohnya seperti ini. Nanti teman-teman kalau ingin melakukan proses pembuahan, kita buang semua tunas air yang ada di cabang tersier dan kita tumbuhkan tunas bud. Nah, seperti ini. Setelah terbentuk tersier seperti ini ya, maka pembuahan itu akan lebih cepat. Nanti kita pangkas pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat itu adalah pada perubahan warna cabang tersebut. Nah ini ya. Ini semua saya gunakan tunas air pembentukannya. Bertujuan lebih mempercepat pembuahan. Kalau kita menggunakan tunas air dari mulai penanaman, kalau tanaman subur itu bisa melakukan pembuahan 3 bulan kemudian. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga sudah mengeluarkan bunga. Dan kita melakukan pemangkasan sesuai masing-masing tanaman. Karena tanaman itu kadang-kadang ada yang tidak mau dibuahkan pada pemangkasan pendek, dia hanya mau dibuahkan pada pemangkasan panjang. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan pembuahan pada cabang-cabang tersier yang berasal dari tunas air. Karena dengan menggunakan tunas air, maka hasil pembuahan tersebut bisa kita lakukan dengan cara cepat. Yang penting kita melakukan pembuahan, kita lakukan pemupukan pembuahan terlebih dahulu, yaitu pemangkasan kita lakukan setelah pemupukan 4 kali. Setelah itu baru kita lakukan pemangkasan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua yang masih pemula. Yang penting kita pahami mana itu cabang primer, sekunder, tersier, tunas air, dan tunas bud, karena ini penting sekali untuk proses selanjutnya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang masih belum paham, bisa kita saling diskusi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar supaya channel Petani Hidroponik Comal bisa berkembang dengan baik. Dan saya juga suka dan senang berbagi video karena yang nonton banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi